La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصلافنا الصالحون وبنية أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا ومتقدمين في هذا المسجد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ودرجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم وضاعف حسناتهم واحفظنا بجميع ونفعنا بهم بعلم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله أعذار الجمعة والجماعة إذا تخلف عن حضور الجمعة أو الجماعة بسبب عذر من هذه الأعذار فلا إثم عليه في الجمعة ولا كراهية في الجماعة وله أجر الحاضر بشرط 4. الأول أن يكون العذر شرعيا كما سيأتي. الثاني أن يكون ممن يعتاد الحضور وتثبت العادة بمرة واحدة. الثالث وأن لا يتعاطى السبب. الرابع وأن لا يتأتى له إقامة جماعة في بيته. وقيل يشترط الندم على عدم الحضور إلى آخر ما قال المؤلف. Pasal membahas tentang udzur meninggalkan Jumat dan meninggalkan sholat berjamaah. Di sini dikatakan idza takhallafa an huduril jum'ah, apabila seseorang ketinggalan atau meninggalkan daripada hadirnya sholat Jumat. Berarti kalau nggak bisa hadir tetap wajib sholat zuhur. Bukan sholat Jumatnya ditinggal terus wah sholatnya Jumatnya ketinggalan selesai, nggak ada gantinya, sholat zuhur tetap. Awil jamaah, atau meninggalkan sholat berjamaah. Bisa babi udrin, meninggalkan Jumat dan berjamaahnya itu karena suatu uzur. Kalau disengaja nggak boleh, tapi kalau ada uzurnya masih boleh. Daripada uzur-uzur yang akan disebutkan ini, maka tidaklah orang tersebut berdosa, terutama ketika meninggalkan sholat Jumat yang wajib. Sholat Jumat hukumnya wajib, tapi kalau ada uzur ini, maka ketika dia meninggalkan sholat Jumat tadi tidak berdosa bagi orang tersebut. Wala karahiyah, dan juga tidak makruh di dalam meninggalkan sholat berjamaah, sholat wajib yang berjamaah. Bahkan
walahu ajrul hadir, bagi dia masih bisa mendapatkan pahala orang-orang yang hadir Jumat ataupun orang-orang yang masih sholat berjamaah. Loh, dia nggak sholat berjamaah tapi masih dapat pahala. Loh, kenapa? Di sini dikatakan karena dalam hadis sahih dari Abi Musa al-Ash'ari bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Idza maridul abdu, jika seorang hamba sakit, au safar, ataupun melakukan perjalanan musafir, kutiba lahu minal amal, maka ditulis baginya, yaitu bagi orang yang sakit ataupun orang yang musafir tersebut, minal amali, ditulis bagi dia daripada suatu amal, maka ya'maluhu, yang biasa dia amalkan, yaitu pahalanya. Sahihan muqiman, yang ketika dilakukannya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim. Dia biasanya kalau mukim begini, tapi ketika musafir ternyata dia nggak bisa hadir Jumat ataupun nggak bisa sholat misalnya atau yang lainnya, maka bagi dia dapat pahala seakan-akan tetap seperti pahalanya dia amalkan ketika mukim ataupun ketika sakit. Biasanya dia kalau sehat ngamal, tapi ketika sakit gak bisa beramal, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ditulis bagi dia pahala seakan-akan mengamalkan, tapi dengan syarat an-nadam. Ya, sebagian ulama mengatakan ada syaratnya, nggak salah-salah. Apa syaratnya? Nadam, nyesel. Coba saya nggak sakit, saya ngamal, tapi ini saya nggak kuat, saya sakit. Dia nyesel, nggak bisa ngamalkan tersebut, tapi tetap oleh Allah ditulis pahala mengamalkan. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, itu dikisahkan tentang Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau itu takhallaf, ya. Beliau itu nggak hadir di peperangan Badar. Perang Badar nggak ikut. Tapi kalau antum baca Ashabul Badar, ya, mereka yang menghadiri perang Badar, Sayyidina Utsman masuk. Sayyidina Utsman bin Affan masuk, nggak bisa dipungkiri. Padahal beliau Sayyidina Utsman nggak hadir, nggak ikut perang. Oh, kenapa? Karena merawat istrinya yang tak lain adalah putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Nah, ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan kepada para sahabat, ada beberapa kaum, kata Rasulullah, yang dia ada di Madinah, dan tidaklah kami, kata Rasulullah SAW, tidaklah kita melakukan perjalanan menembus lembah dan menembus gunung kecuali mereka pun berjalan bersama kami. Habasahumul udzur, yang membuat mereka nggak bisa bersama kita adalah karena ada udzur. Tapi udzurnya itu bukan sembarangan, nanti disebut di sini. Biasa ikut majelis, tapi sekarang nggak bisa ikut majelis. Kenapa? Karena sakit atau karena udzur yang lain. Dapat pahalanya. Pahala hadir majelis, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Bisyurut arba'ah, dengan syarat-syarat yang 4 ini. Ini suatu udzur yang bisa membuat sampai meninggalkan Jumat dan berjamaah, sholat berjamaah itu syaratnya diiringi dengan 4 ini. Ya, setiap syaratnya itu ada syarat 4 ini. Apa itu? Yang pertama, ayyakunal udzur syar'iyyan. Hendaknya udzur tersebut udzur syar'i. Syariat mengatakan itu udzur. Bukan dia, tapi syariat. Ya. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Ya. Di sini dibagi menjadi, nanti udzur-udzurnya ini dibagi menjadi 2. Udzur yang umum dan udzur yang khusus. Ya. Udzur yang umum nanti disebutkan di sini ada berapa ini? Ada 30 udzur. 11 diantaranya, ya, 11 diantaranya udzur umum. Sedangkan sisanya adalah udzur yang khusus. Khusus itu berarti perorangan biasanya.
Itu yang pertama, ayyakunal udzur syar'iyyan, udzurnya syar'i. Syariat mengatakan itu udzur. Dan yang kedua, ayyakuna mimman ya'tadul hudur, adalah orang tersebut memiliki kebiasaan hadir. Kebiasaan hadir Jumat, kebiasaan hadir sholat berjamaah. Jadi kalau Jumat jamaah, sholat Jumat dan sholat berjamaah ditinggal, apalagi yang lain. Karena udzur ini ya. Tapi orang itu memang harus punya kebiasaannya hadir Jumat, kebiasaannya sholat berjamaah. Iki nggak tahu jamaah, terus tiba-tiba anak udzur nggak bisa hadir sholat jamaah, ya mental, ya bukan udzur, memang kebiasaanmu seperti itu. Oh kebiasaan nggak hadir majelis, anak udzur, anak nggak bisa hadir majelis hari ini. Lo kan bendino nggak hadir majelis. Kamu tiap hari gak hadir majelis, kok sekarang udzur gak hadir majelis? Ini kayak tok iya. Gak bisa, bukan kayak gitu. Dia terbiasa hadir Jumat, dia terbiasa bersolat berjamaah di masjid, lalu kemudian ada udzur, terpaksa dia tidak bisa hadir Jumat ataupun hadir sholat berjamaah, maka ditulis oleh malaikatnya, ini orang biasanya hadir tapi sekarang nggak hadir karena udzur, tetap ditulis pahalanya. Dan yang ketiga, wa alla yata'atas sabab, hendaknya dia tidak melakukan perbuatan atau melakukan penyebab, yaitu ada sebab, ada udzur yang memiliki sebab, tapi sebabnya itu dia melakukan sendiri, bikin ya, bahasanya itu bikin. Kalau dia bikin seperti itu, tetap wajib untuk dia hadir sholat Jumat, dan dia tetap dianjurkan untuk sholat berjamaah. Itu syarat yang ketiga, alla yata'atas sabab. Yang keempat, wa alla yata'atta lahu iqamatu jama'atin fi baitih, dan hendaknya tidak bisa melakukan sholat berjamaah tersebut, terutama dalam keadaan berjamaah ya, bukan Jumatnya. Kalau Jumatnya diadakan di dalam rumah nggak bisa tetap. Tapi ini sholat berjamaahnya, dia biasa sholat berjamaah di masjid, tapi hari itu ada udzur dan dia tidak bisa melakukan sholat berjamaah itu di rumah, ya, maka termasuk itu udzur untuk bagi dia sholat berjamaah di masjid. Wagila, dan dikatakan yushtaratun nadam ala adbil hudur, disyaratkan juga an-nadam, menyesal, sedih, ala adbil hudur, karena nggak bisa hadir Jumat, nggak bisa hadir sholat berjamaah di masjid. Bukan kemudian pas hujan termasuk udzur, begitu hujan yes katanya, yes alhamdulillah hujan, berarti anak nggak ke masjid tuh, coret pahalanya. Padahal itu udzur. Andaikan dia mengatakan la ilaha illallah, Jumat hujan nggak bisa sholat Jumat, nggak bisa sholat jamaah di masjid, ya, menyesal dia, sedih. Itu malaikat nulis pahala, seakan-akan dia hadir. Makanya itu apapun keadaan ya, apapun, antum niat baik aja semuanya. Ini sholat Jumat jamaah. Di tempat-tempat yang lain juga ada. Antum hadir majelis, antum hadir yang namanya misalnya mau hadir haul, yang mau silaturahmi dan lain sebagainya, antum niati dulu. Siapa tahu ketika muncul suatu udzur, antum tambahi bumbunya, namanya bumbu nyesel, sedih, la ilaha illallah, nggak bisa karena hujan. Itu malaikat nulis pahala silaturahmi, pahala hadir majelis dan lain sebagainya. Yang penting pertama antum niati dulu. Ya. Gitu. Wal a'dzar hiya, dan udzur-udzur ini apa saja? Ya. Udzur-udzur tersebut adalah yang pertama al-mataru in ballat thawbah wa lam yajid kinnan. Yang pertama adalah hujan.
Apakah semua hujan? Enggak semua hujan. Yang dimaksud adalah hujan in balla thawbahu. Syaratnya hujan tersebut adalah kalau hujan tersebut, kalau dia berjalan di bawah hujan tadi itu bajunya akan basah, kuyup. Basah kuyup. Kalau masih hujannya gerimis, yang kalau dia jalan antara dari rumahnya ke masjid itu pakaiannya nggak basah, cuman ada tetes-tetesan gitu. Maka bagaimana? Maka tetap wajib sholat Jumatnya. Tapi kalau sekiranya dia melakukan perjalanan kemudian menyebabkan basah kuyup itu pakaian, maka dia tidak wajib bagi dia hadir sholat Jumat. Begitu juga tidak dianjurkan ya. Sholat jamaah itu sunnah ya. Kila ada yang mengatakan fardu kifayah. Jadi kalau ada satu kampung nggak ada yang sholat berjamaah, kampung tadi diperangi. Nah, maka orang ketika hujan seperti itu nggak fardu atau nggak sunnah, nggak anjur, ya, tidak dianjurkan untuk bagi dia sholat berjamaah. Pertama, kalau hujannya itu menyebabkan pakaian kuyup. Yang kedua, hujan tersebut dalam keadaan hujan tadi itu dia tidak memiliki naungan. Apa itu naungan? Naungan itu seperti payung, atau naungan itu seperti kanopi antara dia sama masjid. Contohnya pasar Gubah. Pasar Gubah itu kan ada tutupnya, kanopinya. Yang punya toko di Gubah ngomong, lu hujan rek, terus nggak jamaah dulu. Loh, ya nggak dapat pahala tetap. Orang sudah ada kok ya. Atau dia memang memiliki antara rumahnya dia dengan masjid itu ada teras-terasnya orang yang nutup. Teras-terasnya orang yang nutup. Berarti itu ada naungan, ada payung, nggak apa-apa, ada jas hujan. Tapi walaupun kalau ya, andaikan hujan itu dia melakukan, kalau dia mengatakan bahwasanya kalau saya jalan nampes, tetap nampes. Baju mungkin nggak hujan, nggak kuyup, nggak hujan, nggak kena hujan. Tapi sarung kena. Maka bagaimana bagi dia? Bagi dia boleh untuk meninggalkan Jumat. Udzur bagi dia untuk hadir Jumat. Bukan boleh ya, tapi udzur bagi dia untuk hadir Jumat. Yang kedua yang kedua adalah syiddatur rih bil-lail. Angin yang kuat pada malam hari. Angin yang kuat pada malam hari. Ini malam angin yang gebes. Entah itu angin tornado, puting beliung, ya. Atau angin yang benar-benar keras angin tersebut. Di suatu waktu itu kadang-kadang angin itu keras. Ya. Kalau sudah seperti bagaimana? Maka bagi dia udzur untuk menghadiri Jumat ataupun sholat berjamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, syiddatul ju' wal 'atash bi huduri ma'kulin wa mashrub. Terlalu lapar ataupun terlalu haus sedangkan makanan ada di depannya. Atau minuman itu, makanan dan minuman ada di depannya. Masjid adzan, sholat Jumat, dia ini laparnya minta ampun. Ya Allah, lapar ini, tidak kuat saya. Atau haus. Sedangkan di depannya ini ada makanan, ada minuman. Ya. Ini syariat ini kelihatannya kayak ngenteng lah ya. Kok gini rek? Kan ditahan bisa dan lain sebagainya. Tidak, pasti ada tujuan. Syariat itu tidak disebut kecuali pasti ada tujuan baiknya. Makanya saya sampaikan untuk yang hadir di majelis kita, majelis kitab Al-Yaqutun Nafis, ya.
di Kamas Mansur 178 nih, rumahnya Habib Muhammad bin Alwi As-Segaf. Saya sampaikan selalu, muamalah di dunia ini tidak ada yang tidak kacau kecuali ngikut syariat. Apapun muamalahnya, jual beli, dagang, ini, itu, sayembara, macam-macam semuanya itu tidak mungkin menjadi baik atau kecuali mengikuti syariat. Kalau nggak ngikuti syariat pasti ono sing dolim, pasti ada yang ditipu, pasti ada yang dikacu, pasti ada macam-macam. Kecuali kalau ada syariatnya. Kalau syariat yang sudah diatur, subhanallah. Nah ini juga termasuk syariat yang seperti ini. Ada udzur, dikasih udzur karena Allah Subhanahu wa taala tahu maksudnya, Rasulullah SAW tahu maksudnya hamba ini. Angin terlalu keras, udzur. Lapar, haus. Tapi ada makanan. Kalau nggak ada makanan ya hadir. Tapi ini nggak ada makanan, bagaimana? Ya sudah, makan dulu. Lu ketinggalan Jumat, nggak apa-apa, makan dulu. Yang penting kamu jangan kelaparan. Batas makannya sampai apa? Batas makannya di sini dikatakan hatta yasudda jau'ah. Sampai dia itu laparnya hilang. Lapar hilang itu berarti nggak sampai kenyang nemen. Ini Jumat, dia mau makan, makannya di leko-lekokno ya. Mangan sak piring tambah ini tambah. Oh, ini berarti memang kok ndak niat Jumatan nih. Ini berarti memang nggak niat Jumatan. Ya. Ada makanan itu boleh dimakan. Sampai kapan? Sampai dia itu merasa sudah hilang laparnya. Bukan sampai kenyang, sudah hilang laparnya. Atau sampai dia itu tidak terpikir ketika sholatnya itu, waduh mangan itu. Makanan. Sampai ia ta'allaq, dia sampai masih terkait dengan makanan. Wa illa, kalau enggak ya makan dan minum sampai sepertiga katanya. Enggak terlalu sampai kenyang, enggak. Artinya sampai alhamdulillah sudah enak. Dan itu yang harus dilakukan ketika buka puasa, hadirin. Buka puasa itu enggak sampai kenyang. Buka puasa yang namakan buka puasa itu syarat untuk membatalkan puasa. Makanya dalam madhab yang lain termasuk dengan sesuatu yang enak-enak. Apa yang enak-enak? Bahkan dikatakan ya, oleh salah satu daripada pendapat di madhab yang lain, termasuk madhab Syafi'i kalau nggak salah, itu termasuk kalau mau membatalkan puasa pakai urak-urak kuping, cotton bud, masukkan, enak, itu batal puasanya, selesai. Ya. Tapi karena ya adat, bukan syariat, bukan sunnahnya, adat kita ini beda. Yang dinamakan buka puasa itu nek mangane sak piring, gorengane 4 5 6 7, kurmane 3 5 7 9 sulas, ya. Ditambah lagi apa? Mari mangan rokokan. Dorong rokokan iki mari mangan ibu kok dorong rokokan iki kok dikamplengi musuh. Semacam-macam. Habis itu baru sholat. Ya, sholatnya sudah mulai gelap ini langit. Enggak, buka puasa itu syarat, batal puasanya selesai. Sholat, begitu selesai sholat baru makan yang kedua ini namanya asya, makan malam namanya. Itu. Yang keempat syiddatul bard wal har. Kalau kondisinya sangat dingin ataupun sangat panas. Di sini kalau yang sangat panas ada yang mengkhususkan zuhur, termasuk kata Imam Ibn Hajar mengatakan ya itu maksudnya kalau terlalu panas ya, cuacanya terlalu panas itu kalau sholat zuhur saja katanya. Udhurnya cuma sholat zuhur. Tapi kata Imam Romli mutlak zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kalau panas ya udhur katanya. Lu subuh apakah bisa panas? Bisa. Antum di sini enak. Di luar negeri itu, terutama di daerah Arab ya, Afrika, itu kadang-kadang subuhnya panas. Antum jalan di anu itu tanahnya itu panas.
Ada satu daerah di daerah Arab atau Afrika, itu kalau antum jalan naik mobil, perjalanan naik mobil itu 10 menit atau 15 menit perjalanan itu, antum turun, antum lihat bannya itu leleh. Di kota Aden, Yaman, itu pernah kejadian ada turis berapa orang meninggal dunia karena kepanasan. Gara-gara kepanasan. Ya apa? Ya gitu. Kemudian dikatakan syiddatul barud wal har, terlalu panas dan terlalu dingin. Itu udzur. Loh kalau terlalu dingin kan enak, adem-adem, iya, dingin yang sejuk enak, tapi dingin yang dingin gak enak. Tiba-tiba turun hujan, salju dan lain sebagainya. Wah, dinginnya gak mufakat. Ada apa nama penyakitnya itu kalau terlalu dingin itu? Ya. Oh, sampai kedinginan itu sampai mati rasa itu badan. Ya. Udzur katanya. Yang kelima ini lucu nih. Apa itu? Taqtirus suqufil aswaq allati fi tariqihi ilal jamaah. Taqtir, tetesan-tetesan air dari atapnya pasar. Ya. Yang pasar tersebut ada di jalannya dia menuju masjid. Nah, misalnya contohnya dia tinggalnya di apa ini jalan apa ini? Songo Yudan ya apa itu? Sebelah sana itu. Jalannya di sebelah situ. Untuk masuk ke masjid sini, untuk ke sini harus terobos pasar Pabean. Nah, dia ketika lewat itu habis hujan. Netes gimana itu? Kalau menurut udzur ini nggak apa-apa bagi dia untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Oh cuma tetesan loh, enggak, pasti ada tujuannya. Apa itu dikatakan ya? Li ghalabatin najasah. Karena takutnya di situ banyak najis. Lu masuk di atap banyak. Siapa tahu di atap itu ada kotoran-kotoran binatang-binatang yang lain. Kita nggak tahu pas hujan netes nyampur. Ya, makanya yang keenam zalzalah, gempa bumi. Gempa bumi. Saya pernah lihat ada satu video nyata, kejadian nyata. Wah, sholat berjamaah. Allahu Akbar, sholat berjamaah pas gempa orangnya Masya Allah teguh semuanya sholat. Goyang-goyang ini. Menurut sebagian ahli fikih dikatakan ini orang bodoh. Oh ini imannya kuat dia sholat. Iya sholat, antum ini disarankan oleh syariat jaga hidup antum. Antum ini kasih hidup oleh Allah SWT jogon. Lalu terus apa masa meninggalkan sholat? Sholat lagi di luar. Gak bisa bodoh. Bukan kita dimati. Nanti musuhnya rubuh. Wah, Masya Allah mati syahid. Ini mati dalam kebodohan. Ya kayak gitu syariat itu. Ojo kejem-kejem. Jangan ekstrim sama dirinya sendiri. Ojo kejem. Jangan kejam dia seperti itu sama diri. Itu namanya bunuh diri. Apalagi tahu nih masjid ini mainan rubuh. Saat bayangkan Pak Ahmad ini syahid. Malaikatnya mangkal. Enggak kayak gitu syariat. Loh, orang kalau misalnya kita sholat Allah Akbar, jangankan hidup kita, ada satu orang jalan, depan itu ada sumur. Ya. Depan itu ada sumur. Kita sampai tegur dia. Ya. Allahu Akbar. Ya. Enggak batalkan sholatnya, selamatkan itu orang. Bukan ditanya, kan ini melebur sumur ya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Selamatkan, bukan mudah-mudahan husnul khotimah. Ya, kadang-kadang manusia ini sangat-sangat itu ngatur. Zalzalah, gempa, Jumat, jangan nekat, tidak mau sholat Jumat. Andaikan Sayyidus Syuhada, Sayyidina Hamzah hidup gak kayak gitu lagi. Gak kayak gitu, itu bukan aturan syariat. Wal wahal, ya ketujuh adalah al wahal. Wahal itu apa? Lumpur. Di
di sepanjang perjalanan dia ada apa? Lumpur. Lumpurnya bagaimana? Lumpur yang sekiranya bisa membuat kotor pakaian dia ataupun bahkan sandal dia. Atau lumpur tersebut yang menyebabkan dia nanti kalau saya jalan di lumpur ini saya jatuh, saya bakal jatuh. Ataupun ini bakal mengotori pakaian saya. Maka bagi dia udzur. Hadirnya Jumat dan berjamaah. Lihat subhanallah, sampai lumpur. Ana yakin antum kalau ada lumpur pasti antum tetap sholat Jumat. Ya lumpur toh, nggak apa-apa. Bagus. Cuman ini udzur. Berarti udzur ini tidak mempengaruhi antum. Tapi kalau orang yang kemudian mengatakan, "Oh ini lumpur saya nggak bisa hadir Jumat," jangan dicelatu, jangan diejek, jangan direndahkan, jangan dihina, jangan diolok. Karena apa? Mungkin dia mengambil ini pendapat. Itu. Dan yang ke-8 kathratul thalj wal bard. Dia mau hadir tapi dilihat waduh salju. Turun salju ataupun ada banyak salju yang menutup jalanan dan lain sebagainya. Nah, seperti ini bagaimana? Betul begitu. Yang ke-9 syiddatus samum. Angin panas. Angin panas. Jadi anginnya itu panas. Ini saya di Indonesia tidak alami, tapi waktu saya berangkat Hadrum pertama kali, saya turunnya di Son'a, dataran tinggi, dingin, enak, masya Allah, kayak di batu gitu. Dingin. Begitu turun dari dataran tinggi, seblak sudah masuk ke dataran rendah, padang pasir. Kok ya subhanallah mobil yang saya naiki ini AC mati. Dibuka ini dibuka pintu seret, panas sudah di kampung. Allah, panas buka ini sampai merah. Ya, salah kaprah ditutup salah, dibuka ya salah. Akhirnya angin seperti itu tapi buka ditutupi pakai selendang. Jadi masih nahan. Nah, kalau ada angin seperti itu dalam keadaan kita mau hadir Jumat ataupun salat berjamaah, betul. Itu termasuk yang ke-10 tadwilul imam ziyadatan 'alal masyru'. Dia mau salat Jumat ataupun salat berjamaah. Tapi begitu dia dengar imamnya sapa fulan, waduh. Fulan ini nek bocor towo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin dianjurkan setelahnya qisarul mufassal. Surat-surat yang pendek-pendek tapi ya enggak terlalu kebacut pendek. Salat subuh bacaina atau wakal kautsar itu salah. Kalau subuh ya agak panjang. Apa? Duha, alam nasrah itu masuk akal. Salat pertama, salat subuh rakaat pertama wal asri, rakaat kedua inna a'taina kal kautsar. Besoknya tidak jabulhu. Jadi imamnya males sih berani. Ya kayak gitu, ada batasan-batasannya sudah diatur. Tapi subhanallah ini imam bacaannya sangat tahu. Mungkin imamnya itu hafal Al-Quran sekaligus murojaah. Nanti murojaah ya, ngulang sholat Allahu Akbar waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Ini makmum sudah ngarep-ngarep paling ini atau apa watin ya, atau da'alhakum mutakatsur namanya dibaca toha waduh cetor ini kapok ini makmum ini kapok dititeni jenenge mampu pojaan masjid salat Jumat dan dititeni ora ape nang sebaik apa dobo khutbahnya ketahuan enggak bakal banyak yang kayak gitu. Saya ketemu saya ini di Wonokusumo. Jaraknya Wonokusumo ke Ampel itu 2 kilo. Ke Ampel bukan masjidnya ya. Sampai dari jalan tikus tembus-tembusan juga sampai. Kalau ke jalan raya, kalau sampai ke daerah sini Ampel Lampu Lonceng itu kurang lebih 2 kilo kalau saya lihat itu.
itu ada orang Ampel sembayangin nang Wonokusumo. Kita kok itu kok sembayang ini jatuh ya. Iya ini gitu enak cak apa sini ini cepet. Udah enak cepet gitu. Oh iya, saya di Wonokusumo itu ada satu masjid. Jangan sampai nyeliut apa namanya keturun sedikit gitu. Saya pernah kayak gitu. Khutbah naik hati. Sampai minum kan. Akhirnya saya tanya, wes bodoh hati ini. Ajib sebenarnya. Ya dekat rumah saya kan di Wonokusumo. Dekat rumah saya. Istiqomah ya ini. Benar. Saya pernah sholat di sana, di sana. Saya langsung ke rumahnya orang tua saya di Ampel, dia melonceng. Saya ke rumah saya. Itu begitu belok, mana namanya Bogor itu, perempatan itu Bogor. Belok ini. Si kerumuh Ampel si khutbah. Lo didelok neng, sampai saya pikir ini, waduh didelok umum ini dipikir aku gak sembahyang Jumat. Sampai saya pikiran gitu, wah wis tak kabuntos semua. Gak tahu ya saya begitu masuk ketemu sama orang ibu saya salaman. Ditanya, lo gak sembahyang Jumat saya? Lo tepat. Sangi Jumat di masjid. Tidak tak bocor lagi sembahyang orang kabeh. Itu, wah kata kalau imamnya itu panjang tapi panjangnya nggak normal, artinya panjangnya itu dibikin dan lain sebagainya, maka itu termasuk udzur berjamaah. Wah ini udzur berjamaah. Kenapa? Ini intinya udzur ini intinya nanti kembalinya ke beberapa hal. Salah satu yang utamanya adalah yudhibul khusyuk, bikin orang nggak khusyuk. Aku nak ingin ini doawan ini makan nggak khusyuk. Bayang sampai ada pendapat kan pernah saya sampaikan. Pendapat bahwasanya apabila ketika kita sholat berjamaah kita nggak khusyuk, tapi sholat munfarid kita khusyuk, maka boleh bagi kita untuk sholat munfarid. Yang penting khusyuk. Loh, kalau munfaridnya nggak khusyuk, ya mending jamaah. Jamaah nggak khusyuk, munfarid nggak khusyuk, wah yang bajut terlaluan ya sholat berjamaah. Sampai ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Pendapat itu kuat sekali. Pendapat itu kuat sekali. Insyaallah sisanya di pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala. Mudah-mudahan kita semuanya umur sehat walafiat. Tahun 2024 jadi tahun yang berkah, tahun yang aman, tahun yang tenteram, tahun yang sejahtera, tahun yang makmur, tahun bahagia, tahun sehat walafiat. Tahun kejayaan bagi muslimin muslimat mukminat umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sambil berdoa, mudah-mudahan Allah akan segala keburukan dihindarkan dari segala yang tidak kita inginkan. Terutama dari Selasa ini, Selasa yang kita datang. Mari kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala. Allahumma ya kafiyal bala. Nuzul
وصلاة الله الخمسة المصطفى عن إله الحمد والبقاء والوفاء بكتابه بلسان الشفاء وعلى آله وعلى صحبه وسلم اللهم اهدنا بهداك وجعلنا مما يشاء برضاك ولا تضلنا ولي رضاك ولا تجعلنا مما وأجعلنا الله من خلقك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا بأننا تركنا وعنتنا أسرفنا على رضا أسرفنا واتوب علينا توبة تغسل لكل عوى واستر لنا عوراتي وآمن الراحة واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة حاضرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب أسمع بدلا وجودا حنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى